There's not much to do when all I can is Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Yang di rumahnya punya kloset jongkok kemudian pijakannya udah kotor banget, sini aku kasih tahu bagaimana cara untuk membersihkannya. Tentunya dengan bahan yang sangat murah dan mudah untuk didapatkan. Hanya Rp5.000 kita bisa mendapatkannya banyak banget. Nah, ini dia bahan yang aku sebutkan tadi, yaitu amplas halus. Ini tuh harus benar-benar sedia di rumah, soalnya bisa membantu untuk membersihkan terutama yang berkerak. Contohnya seperti wajan dan juga pijakan pada kloset jongkok. Dan tenang saja, walaupun menggunakan amplas, tapi ini sama sekali tidak akan merusak warna dari kloset itu sendiri. Kemudian seperti biasa untuk membersihkan kamar mandi, aku punya jurus ampuh, yaitu sitrit acid. Untuk caranya hampir sama seperti yang kemarin, kita masukkan aja ke dalam ember atau wadah apapun, campur sama sabun cuci piring, kemudian kita kasih air yang mendidih. Setelah itu baru kita oles-oleskan ke kloset yang berkeraknya. Untuk kloset jongkok ini memang rawan kotor gitu ya teman-teman pada pijakannya, soalnya kan setiap kali kita menggunakannya pasti kaki, kadang-kadang kaki anak-anak atau misalkan kita juga kakinya kotor. Nah di sini tuh karena nggak rata, seolah-olah ada lobang-lobang kecilnya gitu ya teman-teman, jadi timbul tenggelam, makanya disinilah letak kotornya tadi. Untuk cara penggunaannya cukup gampang, tinggal kita gosok-gosokkan saja amplas tadi ke bagian pijakan kloset jongkoknya ini. Nah, ini dilakukan berulang-ulang sampai benar-benar kotorannya itu dapat. Karena tekstur dari amplas ini halus, jadi tentunya tidak akan merusak lapisan dari kloset itu sendiri. I hope that you are safe and that I will see you soon. Menurut aku ini udah merupakan cara yang paling ampuh dibanding ketika hanya menggunakan sitron ataupun soda kue. Kalau misalkan kita menggunakan soda kue yang dicampur dengan cuka makan, itu bakalan lama ya teman-teman, gak bakalan secepat ini. Tapi kalau menggunakan amplas ini benar-benar cepat, langsung terangkat. Nah nanti untuk sisa-sisa kotorannya itu masih ada ya teman-teman di garis-garisnya itu. Nanti kita bisa membersihkannya dengan odol atau misalkan dengan cuka makan, dengan soda kue. Pokoknya bisa berbagai macam bahan yang ada di rumah, bahan-bahan yang alami, gak usah beli pembersih yang mahal-mahal, cukup dengan bahan yang ada di rumah aja itu sebenarnya udah bisa membersihkan berbagai macam kerak, mau itu di dindingnya atau misalkan di tempat pijakannya seperti ini. Nah kalau untuk saran dari aku ketika membersihkan menggunakan pasta gigi atau odol, gunakan odolnya itu yang berwarna putih, itu lebih efektif untuk membersihkan noda-noda. Aku belum pernah menggunakan odol yang warna lain ya teman-teman, karena ada juga kan pasta gigi yang warnanya itu lain, misalkan hijau atau yang hitam. Aku belum pernah. Yang sering aku lakukan untuk membantu bersih-bersih odolnya itu yang kayak gini, yang warna putih. Nah odolnya itu kita biarkan aja sambil kita mengerjakan di tempat sebelahnya lagi. Ini udah kelihatan ya teman-teman hasilnya, udah langsung, gak usah nunggu lama-lama. Ini sangat cocok kalau misalkan ada tamu tiba-tiba mau datang, dia udah ngasih tahu di perjalanan gitu. Pokoknya ini jurus yang paling cepat, gak usah nunggu-nunggu lama, langsung gosok menggunakan amplas. Untuk harganya pun ini murah, kalau misalkan beli 5.000 aja itu udah seabreg, udah bisa untuk stok 1 tahun. Untuk lama pembersihannya itu tergantung dari bandel atau tidaknya noda. Kalau di kloset jongkok aku nggak terlalu bandel nodanya, soalnya rutin hampir sebulan sekali aku bersihkan di bagian pinjakannya ini ya teman-teman. Di bagian injakannya ini selalu aku bersihkan menggunakan amplas. Dan tenang aja, ini juga sama, kloset jongkoknya itu berarti udah berumur 13 tahun.
Aku selalu membersihkannya itu dengan amplas ini dan tidak merusak sama sekali. Kalau misalkan bisa merusak, pastinya klosetnya ini udah diganti ya teman-teman. Alhamdulillah ini masih awet. Ini aku siram menggunakan air sitrun. Sitrunnya itu aku campur dengan sabun cuci piring, kemudian pakai air panas. Jadi selagi panas itu sangat ampuh, selain bisa membersihkan, bisa juga untuk membunuh bakteri-bakteri atau kuman-kuman. Tentunya kalau di kamar mandi pasti ada ya teman-teman. Makanya ketika membersihkan kamar mandi itu memang sebaiknya kita gunakan sarung tangan supaya terhindar dari virus-virus atau penyakit-penyakit lainnya. Even that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Nah ini dia bisa terlihat ya teman-teman, sepertinya udah dapat semua. Ini aku ratakan dulu menggunakan spons. Ini sponnya bekas mandi, jadinya kalau misalkan spons yang udah jelek nggak aku buang. Ini sangat berguna untuk membersihkan kloset, jadi bisa membersihkan sampai ke sela-selanya. Kalau misalkan kita hanya menggunakan sikat itu kan agak sedikit keras, susah untuk dibelok-belokkan. Tapi kalau kita menggunakan spons ini jadi lebih lentur dan tentunya bisa membersihkan ke segala penjuru. Nah ini dia hasilnya setelah dibersihkan menggunakan amplas sama sitrun juga ditambah dengan pasta gigi. Ini hasilnya lebih memuaskan. Ini juga segar banget ya teman-teman. Jadi kamar mandinya itu sama sekali nggak bau karena ada aroma dari pasta gigi itu sendiri. Nah ini setelah bagian klosetnya bersih, langsung aku bersihkan juga bagian dindingnya. Ini tuh sebenarnya nggak terlalu kotor ya teman-teman bagian dindingnya, karena suka aku elap-elap. Tadi yang paling parah itu ya bagian dari pijakan kloset jongkoknya. Soalnya kalau misalkan ngebersihin kadang-kadang nggak ada alatnya gitu teman-teman, susah ya. Dan setiap hari tentunya digunakan. Ini adalah kamar mandi anak-anak. Anak-anak itu kan nggak terlalu tahu aturan gitu, kadang-kadang kakinya kotor, pasti kalau misalkan mereka udah kebelet langsung aja lari, nggak mikirin kakinya kotor atau enggak. Seperti biasa kalau misalkan membersihkan kamar mandi, caranya itu cukup mudah. Semisalkan keramiknya itu putih lebih enak lagi. Jadi kita bisa menggunakan hanya dengan sitrun aja, itu udah membuat kamar mandi kita kinclong. Nah tips ketika membersihkan sitrun, jangan terlalu lama mengering, jangan sampai mengering, pokoknya langsung aja disiram biar nantinya itu nggak ada bercak-bercak putihnya. Setelah disiram kemudian nanti kita lap semuanya gitu teman-teman, biar tidak terlalu terlihat noda-noda air. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. Oh ya teman-teman, jangan salah fokus dengan kerudung aku sama pakaian aku atau kostum aku ketika membersihkan kamar mandi. Karena banyak dari sekian video aku lihat komenannya itu beragam. Pasti mereka ada juga yang mempermasalahkan tentang ribet amat sih bersih-bersih sampai pakai kerudung, pakai gamisan kayak gitu ya teman-teman. Sebenarnya aku sendiri kalau misalkan lagi membersihkan nggak di kamera atau nggak aku videoin, ya nggak gini-gini juga kostumnya, pakai celana pendek atau misalkan pakai baju pendek itu lebih cepet, kemudian lebih enak lagi gitu. Tapi kalau misalkan di videoin masa iya. Jadi kita harus tetap berusaha ngasih tutorial, tapi kita pun harus tetap menjaga aurat gitu ya teman-teman. Pokoknya sekali lagi gak usah ribet-ribet mikirin kostum aku ya teman-teman. Yang penting tutorialnya itu nyampe ke teman-teman semua. Ini loh cara membersihkan kamar mandi dengan modal yang murah meriah. Gak usah beli yang mahal-mahal, tapi hasilnya bikin kamar mandi kita kinclong. Terutama untuk kloset jongkok yang pijakannya itu pasti selalu kotor.
Untuk membersihkan dinding keramik ini aku gunakan black pad, dulu aku dapatkan dari Omah Bersih. Ini enak banget digunakan soalnya ada pegangannya. Jadi kita nggak langsung menyentuh sabunnya, tapi tetap yang namanya sarung tangan itu harus kita gunakan. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long. Ketika membersihkan kamar mandi ini juga sangat penting, kita harus memperhatikan saluran pembuangan. Ini kadang-kadang mampet karena di situ banyak rambut biasanya ya teman-teman. Rambutnya itu nanti lama-kelamaan bercampur dengan kotoran-kotoran lain sehingga menggumpal. Nah, kalau udah menggumpal nanti bisa mampet. Dan aku punya pengalaman menarik ketika pembuangan airnya itu mampet ya teman-teman. Aku bingung banget gimana caranya supaya bisa kembali lagi normal seperti semula tapi tidak ngebongkar. Akhirnya aku lihat-lihat, searching, cari-cari cara di YouTube, ternyata aku dapatkan. Jadi kita bisa memasukkan soda api. Untuk caranya itu cukup gampang, dimasukkan aja ke saluran pembuangan air, kemudian kasih air panas. Dengan soda kue juga sebenarnya bisa, tapi itu tidak terlalu ngefek kalau misalkan mampatnya itu yang parah. Nah, itu kalau menggunakan soda api langsung bisa hancur gitu ya teman-teman kotoran-kotorannya. Dan benar saja kata pepatah, ketika kita menjadi seorang ibu rumah tangga itu lama-kelamaan kita bakalan kreatif sendiri. Apa-apa pasti bakalan serba bisa. Kita bakal mempelajari hal-hal yang dulu nggak kebayang gitu teman-teman. Dulu nggak kebayang bisa memperbaiki saluran air yang mampet. Sekarang tiba-tiba udah bisa. Atau misalkan dulu nggak pernah kepikiran gimana caranya membersihkan wajan gosong sampai kinclong. Tapi setelah kita jadi ibu rumah tangga, segala hal pasti akan dipelajari. Untuk kamar mandi ini memang agak sedikit sempit ya teman-teman. Ukurannya sekitar 1 meter kali 2 meter mungkin ya ini. Jadi susah banget gerak-gerak di dalamnya. Jadi pintu harus tetap terbuka ketika sedang membersihkan kamar mandi. Jadi kan kita membersihkannya menggunakan bahan-bahan, walaupun bahannya itu aman, ramah lingkungan juga, tetap aja ada bau-bau menyengatnya dari citron itu sendiri yang dicampur dengan air panas. Itu bakal mengeluarkan aroma yang lumayan. Untuk hidung yang sensitif itu bisa baunya itu kurang enak gitu teman-teman. Bagian lantai udah selesai, sekarang tinggal mengeringkan. Jadi setiap kali kita membersihkan kamar mandi usahakan untuk dikeringkan terlebih dahulu biar bekas-bekas airnya itu langsung tidak ada. Nah, ini setelah dibersihkan benar-benar udah berubah. Kalau tadi itu terlihatnya kotor banget, sekarang udah bersih ya teman-teman. Yang bikin pangling itu adalah kloset jongkoknya. Jadi pijakannya itu udah kinclong kembali. Kalau tadi kan ada noda-noda kotornya, sekarang udah hilang. Nah, gimana teman-teman, tertarik mencoba dengan hanya bahan sederhana, modalnya itu amplas 5.000 dapat banyak, ditambah juga sama citron, kemudian sama sabun cuci piring, udah bikin kamar mandi kita kinclong. Setelah kamar mandinya itu bersih dan kinclong, nanti aku tutup juga ya teman-teman kloset jongkok ini. Jadi nanti bakalan lebih rapi dan bersih, terlihatnya tidak menjijikan gitu.
Alhamdulillah mungkin videonya cukup sampai di sini. Terima kasih aku ucapkan untuk teman-teman yang sudah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If I can lay down beside